Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama gue Rio Ardiawan. Kali ini gue mau ngebahas babak 32 besar, match-match yang udah berlangsung, khususnya hari ini tanggal 30 Juni 2026. Match pertama itu sebenarnya kemarin itu udah ada match, tapi kali ini nggak gue bahas. Kemarin itu ada Afrika Selatan lawan Kanada. Itu Kanada menang 1-0. Terus gue mau bahas pertandingan yang seru menurut gue, Brazil lawan Jepang. Dibilang seru sih enggak ya, dibilang seru banget tuh enggak menurut gue. Tapi di sini karena Jepang itu satu-satunya perwakilan dari Asia yang tinggal dia doang, jadi di sini menarik kan nih menurut gue. Terus Brazil yang punya mayoritas pemain top-top yang main di liga-liga Eropa, terus ketemu sama Jepang yang punya permainan sistematis dan bisa dibilang jadi negara yang cukup kuat lah di Piala Dunia tahun ini bahkan tahun sebelumnya kayak gitu. Nah di sini gue mau ngebahas Jepang lawan Brazil, yang dimana Jepang harus tunduk, harus pulang kampung karena kalah lawan Brazil dengan skor 2-1. Gue nonton full pertandingannya. Itu menurut gue pertandingannya di babak ke-1 itu boring ya. Menurut gue boring. Brazil nih pelatihnya katro menurut gue. Dia nggak bisa manfaatin dia punya pemain tuh top, apalagi gue ngelihat lini depannya, lini tengahnya itu sebenarnya tuh kalau emang dimaksimalin banget dengan strategi permainannya, dengan strategi permainan yang cocok, menurut gue kayaknya nggak bakal kesusahan gitu untuk ngegolin gawang Jepang gitu. Nah di sini gue mau sebutin dulu susunan pemain Brazil lawan Jepang. Itu yang pertama, Jepang posisinya 4-3-3. Itu di backnya itu seperti biasa ada Marquinhos sama Gabriel. Terus di kanan kirinya ada Danilo sama Douglas Santos. Terus kipernya itu Alisson nih masih dipercaya lah di timnas Jepang gitu. Terus di lini tengahnya itu ada Bruno Guimaraes, terus ada Lucas Paqueta sama Casemiro gitu. Terus depannya ada Vinicius Junior, Matheus Cunha sama Ryan kayak gitu. Ini kalau dari line up-nya nih, sebenarnya line up ini menjadi line up tetap kayaknya sih untuk di pertandingan kedepannya menurut gua kayak gitu. Karena kalau misalnya ada Rapinya, mungkin Ryan itu akan diganti sama Rapinya, tapi kan Rapinya lagi cedera gitu. Nah di kubu Jepang itu ada kipernya Suzuki. Ini kiper menurut gua mantep nih kipernya, nanti gua bahas deh kipernya. Terus habis itu di backnya itu dia formasinya 3 back, ada Sogo Taniguchi, Hiroki Ito, terus sama Tomiyasu kayak gitu. Terus di lini tengahnya itu ada Dejen Mada, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, dan Keisuke Sano. Nah di ujung tombaknya itu dia ada Ayase Ueda kayak gitu. Nah gue di sini mau ngebahas Brazil dulu ya. Brazil dulu, ini menurut gue Brazil ini dari segi back menurut gue oke, dari segi back, tapi kecolongan kan babak pertama tuh udah kegolan duluan tuh Brazil sama pemain Jepang gitu. Jadi skornya Brazil itu di menit
menit 20 kayaknya dah kalau nggak salah, menit 20 apa belasan gitu, si Sano ngegolin dari luar kotak penalti. Itu menurut gue bola susah tuh, bola nyeleret gitu tuh. Nah, kalau gue lihat Brazil itu tuh terlalu apa ya, terlalu ngejaga permainan Jepang itu terlalu nggak nempel banget gitu, kayak masih ngasih jarak. Jadi banyak peluang-peluang Jepang itu yang ngesut dari luar gitu. Nah, akhirnya kecolongan kan sama si Sano tuh di shoot tuh dari luar kotak penalti, jebret masuk kayak gitu. Terus habis itu gue ngeliat Brazil itu babak pertama tuh nggak ada kreativitas. Itu pemain tengahnya itu cuma muter. Emang kalau secara statistik possession ball-nya itu emang Brazil menang karena dia megang bola mulu, tapi ada beberapa momen dia megang bola terus lepas, terus ada megang bola terus dibalikin lagi ke belakang kayak gitu terus. Jadi pertama lini tengahnya itu nggak ada kreativitas, nggak ada terobosan. Terus pas si lini tengahnya itu kayak misalnya Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta ngoper ke sayap kanan sama kirinya terus dibalikin lagi. Terutama nih gue ngeliat tuh Ryan penyerang kanannya Brazil. Menurut gue babak pertama tuh dia katro sih menurut gue. Kayak pertama, masa lu penyerang gak berani megang bola, terus lu penyerang masa gak berani gocek. Dan menurut gue di sini sih Carlo Ancelotti mungkin mikir ya, ini penyerangnya nih, dia punya penyerang nih sebenarnya oke, tapi nggak berani aja gitu untuk nusuk kayak gitu. Itu gue lihat di babak pertama. Sedangkan di babak pertama untuk si Jepang itu menurut gue bagus banget gitu Jepang, karena dia itu sebenarnya dari segi pertahanan tuh solid. Tapi di sini yang gue lihat tuh Jepang itu berhasil memaksimalkan back kanannya si Brazil yang lemah tuh, si Danilo itu menurut gue kocak banget sih. Itu pemain nyerang nggak bisa, terus bertahan juga kalah mulu, digocek mulu gitu. Dan pelatih Jepang tuh menurut gue bagus karena dia bisa memanfaatkan kelemahan di sayap kanannya Brazil gitu, si Danilo kayak gitu. Oke, terus di sini gue juga ngelihat kipernya dari Jepang ini butuh dikasih ini juga sih, mention juga, dikasih applause juga, karena ini kiper si Suzuki ini menurut gue bagus dari segi penempatan dia, dari refleksnya. Terus nih kiper juga nggak diem gitu. Terus juga untuk umpan jauhnya itu bagus banget. Apalagi pemain Brazil itu juga ngepres juga kan. Jadi banyak umpan yang dari kiper Jepang ini, Suzuki ini tenang gitu. Dia nggak panik, nggak langsung buang ke depan, tapi ngoper dulu ke samping tuh. Sebenarnya permainan Jepang tuh di babak pertama tuh bagus kayak gitu menurut gua, makanya dia bisa ngegolin duluan kan. Cuman mungkin pas di babak kedua tuh Carlo Ancelotti tuh lebih beradaptasi kali ya. Terus dari segi tenaga mungkin Jepang juga udah menurun. Terus dari komposisi pemain juga nggak begitu banyak yang yang punya pengalaman lebih gitu menurut gue dibandingkan pemain Brazil gitu. Nah, ini kita ke statistik. Sebenarnya di statistik possession ball-nya itu Brazil dominasi 61%, sedangkan Jepang itu 39. Terus tembakan Brazil itu 19 tembakan, 7 tepat sasaran, sedangkan sisanya itu kemana-mana. Terus Jepang itu 5 tembakan, 2 tepat sasaran gitu. Salah satunya 1 tepat sasaran itu ke gawangnya Alisson jadi gol. Terus gue di sini juga mau ngebahas terkait gimana babak kedua gitu. Nah, di babak kedua itu menurut gue
banyak mulai beradaptasi gitu Carlo Ancelotti, karena di situ dia bisa memaksimalkan sayap-sayap kanan kirinya gitu. Karena tadi gue bilang Ryan itu di babak pertama itu katrok banget. Nah gue lihat tuh di babak kedua itu dia udah mulai berani tuh, udah berani gocek-gocek, udah berani ngumpan-ngumpan, terus udah berani ngelewatin 1-2 pemain, nggak lagi balikin ke tengah, ngebalikin ke belakang kayak gitu. Berani gitu. Ketika lu dapat bola tuh posisi badan lu itu bukan ngadep ke sono, tapi udah ngadep ke arah gawang musuh. Itu menurut gue tuh positioning penyerang yang udah kayak gitu tuh menurut gue bagus gitu. Nah di babak kedua Ryan melakukan itu, jadi banyak peluang-peluang tuh dari Ryan juga kayak gitu, dan akhirnya terciptalah gol dari Casemiro gitu, diumpan sama Gabriel, diumpan dari luar kotak penalti. Terus penempatannya Casemiro juga bagus banget, nggak offset, walaupun secara itu agak tipis sih, sebenarnya tipis banget sih enggak, tapi lumayan deket gitu. Nah akhirnya gol Casemiro lewat sundulannya dia, on point banget tuh, kenceng tuh menurut gua. Terus berjalannya pertandingan ya kayak gitu aja, kadang Jepang nyerang, kadang Brazil nyerang, tapi lebih dominan ke Brazil sih di babak kedua gitu. Nah terus akhirnya si Carlo Ancelotti mulai tuh rotasi pemain kayak gitu. Nah masuklah si Martinelli gantiin siapa dia ya, gantiin Matheus Cunha kayaknya deh kalau nggak salah. Iya, Matheus Cunha diganti sama Martinelli. Itu kan bisa dibilang dia tuh pengen nambahin daya gedor juga kan kayak gitu, karena masih mikirnya kayak oh ini kemungkinan nih akan extra time gitu. Karena menurut gue nontonnya itu ini kayak extra time nih, kayak ujung-ujungnya bakal penalti gitu. Dan gue tuh nungguin banget tuh penalti, karena pertama kipernya Jepang itu nggak bisa lu remehin juga, si Suzuki ini yang mukanya kayak orang Jepang gitu, padahal gue lihat kok mukanya begini tapi kok orang Jepang ya kayak gitu. Nah terus tapi jago. Nah gue tuh pengennya tuh adu penalti si Suzuki sama Alisson tuh kayak gitu. Nah nggak taunya si Martinelli masuk, terus ada beberapa tembakan dari Martinelli juga yang on target, ada juga yang nggak on target. Terus adalah satu peluang di mana Bruno Guimaraes megang bola, terus habis itu Bruno Guimaraes tenang banget, dia nggak langsung nge-shoot, padahal itu udah deket banget dari gawang, tapi dia malah ngoper ke Martinelli, terus Martinelli langsung nge-shoot ke pojok kanan gawang, akhirnya gol. Itu di menit berapa sih ya, menit akhir itu gue kayak di menit 6, kan tambahan menitnya itu 6 menit kalau nggak salah, 6 menit atau 7 menit gitu. Terus akhirnya di menit-menit akhir golin tuh, terus kayak nyesek banget kan, kata gue ya Allah, Jepang mana dia perwakilan Asia satu-satunya. Terus dari segi permainan di babak ke-1 bagus, babak kedua juga nggak jelek-jelek banget kayak gitu. Tapi ya udahlah, mungkin ini emang rezekinya Brazil ya, rezekinya Vinicius Junior, rezekinya Neymar buat lolos ke babak selanjutnya kayak gitu. Nah terus di sini gue mau ngasih beberapa hal yang kemungkinan nih Brazil kalau mainnya kayak gini terus bisa-bisa dia nggak nyampe final sih menurut gue, karena permainannya nggak ada kreativitas, terus lini tengahnya buntu banget, terus ditambah penyerangnya itu terlalu mengandalkan Vinicius Junior. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih ngandelin Vinicius Junior, karena Vinicius Junior juga di Piala Dunia kali ini beberapa match itu selalu ngegolin gitu. Tapi lu tuh punya pemain tuh banyak gitu, mungkin kurang pede aja kali ya, kurang, masih beradaptasinya tuh nggak terlalu ini banget kayak gitu. Nah mungkin itu kedepannya sih menurut gue yang bisa nganterin Brazil
ke final itu ya menurut gue ketika dia udah lepas mainnya, kanan kirinya udah berani megang bola, penyerangnya, terus habis itu Danilo dicadangin, terus habis itu kalau Danilo dicadangin siapa ya penggantinya ya, kayak gitu. Nah terus lini tengahnya itu kreatif, nggak yang salah-salah ngoper. Casemiro itu sebenarnya masih ada sih, dia masih ada gitu, tapi dia beberapa kali juga passingnya juga lembek banget. Masa passingnya lemah banget ke teman, jadi kerebut sama Jepang gitu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan terkait Brazil lawan Jepang. Gue penasaran gimana Brazil ke depannya. Dia bakal lawan siapa sih ya Brazil ya? Brazil itu nanti bakal ketemu sama Brazil ketemu siapa nanti? Bentar. Oh, Brazil bakal ketemu Pantai Gading atau Norwegia. Ya, gue sih berharap Pantai Gading Norwegia ini yang lolos Norwegia ya. Biar makin seru gitu. Brazil lawan Norwegia. Oke, mungkin itu aja yang gue sampaikan. Nextnya gue bakal bikin konten pertandingan yang gak kalah seru, Jerman lawan Paraguay, dan dimana Jerman harus tunduk lawan Paraguay lewat adu penalti. Terus gue mau bahas juga terkait Belanda lawan Maroko. Mungkin Jerman Paraguay terus Belanda Maroko gue jadiin satu video aja kali ya, kayak gitu. Makasih teman-teman yang udah nonton tuh. Alhamdulillah banget kemarin video yang terakhir gue upload itu rame banget yang nonton. Makasih ya teman-teman yang udah dukung gue. Mohon di subscribe ya untuk YouTube channel gue ini, dibantu 1000 kali ya, tapi 1000 kebanyakan kayaknya sulit 1000 dah kayak gitu. Oke, makasih teman-teman, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.